Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Seperti ujian di akhir semester mengindikasikan bahwa anak didik siap bertumbuh dan naik level, demikian juga ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup kita. Memang tidak enak ketika kita sedang mengalami masa-masa ujian. Waktu kita pakai untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian itu, bahkan tidak main, tidak nonton, tidur pun tidak nyenyak. Namun ketika masa ujian selesai, kita merasa lega dan tidur bisa kembali nyenyak. Roma 5 ayat 3-5 mengatakan kita hendaknya bermegah dalam ujian kesengsaraan, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan dalam kasih Allah oleh Roh Kudus. Iman kita diuji dalam dua keadaan. Yang pertama, penderitaan, bisa krisis keuangan, sakit penyakit, kehilangan, dan yang lainnya. Dalam keadaan ini, apakah kita makin mendekat kepada Tuhan dan berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu? Atau kita malah menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa? Kita menyalahkan Allah, keadaan, bahkan Tuhan, sungut-sungut, konflik, malas ibadah, musuhan dengan orang-orang. Kesalehan Ayub tidak meluputkannya dari ujian. Ayub bukan mengalami penderitaan biasa, ia bahkan alami tragedi bertubi-tubi. Namun ia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Percayalah di balik penderitaan ada berkat besar Tuhan sediakan bagi yang mampu tetap bertahan imannya. Karena itu bertahanlah dalam iman. Yang kedua, kelimpahan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati manusia cenderung terpaut kepada uang dan harta. Ia tidak lagi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi kepada harta yang dimilikinya, karena ia merasa memiliki segalanya dalam kelimpahannya itu. Rasul Paulus memperingatkan di 1 Timotius 6 ayat 17-18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan kelimpahan sehingga menjadi egois dan tamak. Namun genapilah rencana Tuhan melalui hidupmu menjadi saluran berkat bagi sesama. Mungkin kita sedang mengalami ujian iman. Penderitaankah atau kelimpahankah? Kiranya kita tahan uji dan kualitas iman kita terus meningkat. Karena firman Tuhan berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kami. Dalam setiap hal yang ada dalam hidup kami tetap menjadi orang-orang yang tahan uji. Baik itu dalam kesulitan, penderitaan, tolong kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa Tuhan Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan bahkan dalam kelimpahan ajarki kami, untuk kami terus melihat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi orang dalam kelimpahan kami, supaya ketamakan dijauhkan dari kami. Tuhan, tolong kami menjalani hidup kami. Dan kami rindu, kami menjadi orang-orang yang tahan uji dalam segala keadaan. Kuatkan kami, mampukan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.